Selamat malam Tribuners, Anda kembali menyaksikan live update spesial Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 bersama saya Ratu Sejati. Sejumlah informasi seputar PON 20 di Papua akan disampaikan secara langsung, tentunya bersama sejumlah reporter kami yang kini telah berada di Papua. Inilah live update spesial PON 20 untuk Anda. Informasi pertama, Tribuners Jawa Barat kembali membawa pulang medali emas. Kali ini dari tim dayung nomor kayak 1 slalom putra. Pertandingan itu digelar hari ini Minggu 3 Oktober 2021 di Teluk Yutefa, Jayapura. Atlet dayung yang berhasil merebut medali emas tersebut adalah Krisna Septiana. Dengan kemenangan ini Tribuners, artinya tim dayung Jawa Barat telah membawa 7 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jakarta, ada Abdul Majid di lokasi. Halo, selamat malam Abdul Majid. Halo, selamat malam Ratu. Baik, Abdul Majid, bisa tampil prima dan kabarnya kemenangan ini juga tak disangka oleh atlet dayung Jawa Barat, Krisna Septiana. Boleh dijelaskan sebenarnya apa kunci sukses Krisna bisa meraih medali emas ini? Silakan Abdul. Iya betul Ratu, tim Jawa Barat dari tim dayung kembali meraih medali emas di hari ini menjadi medali emas yang ke-7 dan salah satu yang diraih oleh Krisna. Krisna ini berhasil karena berkat kefokusannya, dan dia berkata sebelumnya bahwa dia sempat canggung ya, sempat nervous karena yang lawan di final itu dari Papua, dan itu membuat dirinya agak sedikit nervous, tapi di luar dugaan ternyata dia menjadi yang tercepat dalam waktu, yaitu di bawah 1 menit, dan dia berhak mendapatkan medali emas. Lalu Abdul Majid, kabarnya ini adalah ajang PON pertama yang diikuti oleh Krisna dan langsung menyumbang emas. Ini bisa dijelaskan seperti apa perasaan Krisna setelah berhasil menyabet emas untuk Jawa Barat? Ya, Krisna sendiri baru berusia 19 tahun ya, dia baru menekuni dayung ini sekitar 2 hingga 3 tahun terakhir, tapi di luar dugaan turun tampil perdana di PON dengan kemampuan dan latihan keras yang dia ikuti, dia akhirnya bisa mendapatkan raihan emas yang pertama. Sebelumnya dia memang sempat turun di kejuaraan-kejuaraan seperti Porda dan kejuaraan-kejuaraan daerah, tapi ketika dipercaya oleh tim Jabar, Krisna bisa memaksimalkan dan mendapat medali emas. Lalu Abdul Majid, tadi disebutkan bahwa Krisna berhasil dalam catatan waktunya di bawah 1 menit. Boleh disebutkan catatan waktu tepatnya itu berapa, dan harapan Krisna setelah menjadi menyumbang emas untuk Jawa Barat? Silahkan. Iya Ratu, dan ini sebenarnya yang menarik dari Krisna di PON ini, bahwa dia berhasil mencatatkan waktu tadi yang saya dapatkan, waktu ofisialnya itu sekitar 57 detik, dan itu menjadi bisa dibilang pemecahan rekor dari PON sebelumnya di nomor kayak slalom itu 1 menit 4 detik, dan atlet Jabar ini bisa memecahinya dengan 57 detik sekian. Ya Ratu. Lalu harapan Krisna setelah berhasil menyumbang emas, Abdul Majid? Ya, Krisna sendiri sangat berharap ya dengan capaian ini, capaian yang di luar dugaan, dan berhasil memecahkan rekor sebelumnya. Dia sangat berharap bisa masuk ke pelatnas tim dayung Indonesia dan bisa berlaga di event-event internasional. Dan ini juga menjadi mimpinya dia bisa berlaga semisal di Asian Games atau mungkin nanti di Olimpiade. Seperti diketahui Ratu bahwa cabur dayung sendiri merupakan salah satu cabur yang masuk ke dalam desain besar olahraga nasional Kemenpora, yang artinya cabur ini menjadi cabur prioritas ke depan bagi Indonesia untuk mendapatkan medali-medali atau prestasi tinggi di ajang Olimpiade. Sekian Ratu. Baik, terima kasih Abdul Majid. Semoga mimpi Krisna ini juga bisa menjadi kenyataan ya. Terima kasih atas laporannya, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, tadi Abdul Majid juga sempat berbincang langsung dengan atlet dayung Jawa Barat, Krisna Septiana. Berikut liputannya untuk Anda. Yang tadi, yang Banten itu Banten. bekas pelatnas juga. Berarti ngalahin malah bekas main pelatnas ya? Alhamdulillah. Kalau melihat catatan kamu ini untuk di Indonesia, di nasional ini gimana? Udah bagus
atau masih ya apa namanya melebihi yang lain gitu? Kalau rekor, Ah. iya. Oh, ini rekor. Iya, Rekor baru. iya rekor baru dia. Rekor nasional atau? Iya, rekor nasional dia yang pencapaian tahun ini. Ini di PON sekarang. Iya di Pusat. Oh, oke oke Yang oke. PON sebelumnya itu 104. Ini 100. Ini 104. Di slalom ini rekornas. Jadi dia Oke. memecahkan rekor PON yang sebelumnya. Rekor PON. Rekor PON ya, rekor PON. Iya, iya nasional kan. Masuknya rekor nasional. Ya, ini rekor yang terpecahkan sama dia tahun ini. Oke, tanggapannya nih. Ini tadi baru dapat infonya, udah tahu sebelumnya cetak apa? Udah. Jadi, langsung di sana langsung Hah? disambut juga selamat. Gimana nih dengan raihan rekornas gini? Saya baru tahu juga. Iya. Nggak nyangka, Hah? nggak nyangka. Namanya baru 19 tahun. Umur baru 19 tahun. Berarti besar harapan bisa dipanggil ke pelatnas kan? Dan itu salah satu impian dari Mas Krisna. Iya. Pengen banget masuk pelatnas. Pengen. Iya Mas. Karena lawannya yang paling ditakutkan itu dari Banten. Yang bekas mantan Iya, pelatnas yang itu. mantan pelatnas. Nah, terus sekarang dia pecahkan rekornya lagi dan jauh lagi dia Dari yang itu. dari Jadi nomor 2 dari mana tadi? Banten. Banten itu ya? Iya. Oh, yang Mas tuh Banten ya? Iya Banten. Selanjutnya, Tribuners cabang bela diri Muay Thai menambah pundi medali bagi Kalimantan Selatan. Atlet Muay Thai Kalsel Abdul Rozak berhasil menempati peringkat ketiga pada laga final kelas seni Waikru di PON 20 kali ini. Ajang ini digelar di GOR STTG di Kabupaten Jayapura hari ini tadi. Untuk mengetahui seperti apa jalannya pertandingan hari ini, sudah ada Amirul Yusuf. Oh, selamat malam Amirul. Selamat malam Ratu. Baik, Amirul, bisa dijelaskan soal jalannya pertandingan dan hasil Kalimantan Selatan di babak final Waikru? Baik, hari ini pertandingan Muay Thai digelar ya dalam babak final. Namun untuk di babak final dibagi menjadi jeda-jeda, 2 pertandingan tarung dengan di salah-salahnya pertandingan Waikru. Untuk Kalsel sendiri masuk ke babak final di babak sebelumnya menempati peringkat keempat dan di babak final ini berhasil naik peringkat menjadi peringkat ketiga. Namun untuk peraih medali tetap saja mendapat medali perunggu. Terima kasih. Baik, lalu bagaimana komentar dari pelatih dan juga atlet terkait dengan raihan ini, Amirul? Sebetulnya tentu merasa bersyukur atas pencapaian hal ini. Namun pelatih dan atlet merasa seharusnya mereka bisa mendapat lebih baik lagi, terutama setelah melihat penampilan mereka yang lebih baik dibandingkan penampilan sebelumnya. Sedangkan mengenai catatan waktu mereka dinilai lebih bagus dibandingkan para atlet Waikru provinsi lain. Terima kasih Waikru. Terima kasih Ratu. Lalu untuk target berikutnya, Amirul, target dari atlet Muay Thai di Kalimantan Selatan, di Papua, di ajang PON ini, seperti apa? Ya. Berhubung Abdul Rozak ini masih muda ya, maka dia akan diproyeksikan menjadi atlet masa depan Muay Thai Kalsel dan dia akan mengikuti pemusatan latihan dan sekaligus menargetkan medali emas di ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan yang akan berlangsung tahun depan. Demikian Ratu. Baik, lalu Tribuners, tadi Amirul juga sempat mewawancarai Ketua Kontingen Kalimantan Selatan Gusti Perdana dan pelatih Muay Thai Kalimantan Selatan Gunawan. Berikut liputannya untuk Anda. Medali kedua untuk Kalsel Pak. Gimana komentarnya Pak? Gimana komentarnya Pak, medali kedua Pak? Ya saya gembira dalam menguasaikan medali emas. Sekarang sudah medali dan sudah barang tentu berarti Rojak akan masuk pembinaan Osaka untuk yang akan datang ini. Dan dia masih muda, saya berharap lebih optimal lagi untuk bisa meraih medali emas di PON 21 nanti di Aceh tersebut. Ini seperti sebuah bangkitan untuk WUSU ya Pak, untuk Muay Thai ya Pak? Iya, memang kalau sudah dia medali di sini berarti dia masuk Osaka nih. Bangkitan dari Muay diharapkan ada beberapa orang lagi yang masuk. Akan lebih diperhatikan lagi Pak? Yang akan diperhatikan oleh Untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan berikutnya ya Pak. Ya, alhamdulillah. Dan jelasnya penampilan tadi sudah maksimal.
Kalau dari segi penilaian kami sudah masuk, karena dari segi gerakan sepertinya sudah maksimal sekali, kemudian durasi juga sudah pas banget dibanding dengan yang profesi yang lain. Kalau rojak kalau saya lihat seperti DKI tadi dia lewat dari 5 menit, kemudian Papua di bawah 5 menit. Kalau Jatim tadi durasinya pas, cuman dari segi gerakan saya lihat tadi kurang maksimal. Ya, itu aja. Tapi dengan hasil ini cukup puas kah? Ya mau puas. Berikutnya Tribuners, kabar gembira hadir untuk Anda warga Lampung karena kontingen softball putra asal Lampung berhasil menyabet medali emas di PON 20. Kemenangan ini diraih setelah melalui pertandingan melawan kontingen softball asal DKI Jakarta sore tadi. Untuk mengetahui lebih lengkapnya sudah ada jurnalis Tribun Papua, ada Calvin Erari di sana. Halo, selamat malam Calvin. Halo Ratu, selamat malam dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Baik Calvin, bisa dijelaskan suasana pertandingan antara dua tim yang berjalan tadi sore? Baik Ratu, terkait dengan suasana yang berjalan tadi sore antara pertemuan di partai final antara DKI Jakarta versus Lampung, di mana suasananya cukup meriah. Dari kedua supporter tersebut turut hadir dan terus datang untuk memberikan dukungan kepada kedua tim tersebut. Demikian, Lalu setelah kemenangan jatuh ke tangan kontingen softball Lampung, bagaimana suasana dan juga perasaan para atlet yang sudah bertanding, Calvin? Iya, tuh. Cukup tadi terlihat bahwa tim softball Lampung setelah meraih kemenangan dan juga berhasil meraih medali emas di PON 20 ini, mereka cukup terharu di mana semua pemain yang ada di lapangan softball tersebut mencucurkan air mata, di mana mereka semua menangis bersedih karena tidak menyangka bahwa mereka bisa menjadi yang terbaik. Demikian. Baik, lalu untuk tanggapan dari pelatih atas kemenangan mereka, seperti apa, Calvin? Baik, Ratu. Tadi sempat saya berbincang-bincang dengan pelatih tim softball Lampung sendiri. Dia juga mengatakan bahwa cukup senang dan gembira dengan penampilan anak didiknya, di mana di partai final ini mereka cukup menampilkan yang terbaik dan akhirnya bisa meraih hasil yang terbaik untuk mengharumkan nama Lampung itu sendiri. Demikian, Supportnya semua support dari KONI, dari pemerintah, provinsi, dan seluruh masyarakat Lampung dan insan softball dan insan olahraga bahwa kami bisa. Alhamdulillah. Baik Tribuners, jadwal pertandingan Muay Thai nomor Waikru Putri di PON 20 hari ini tadi mengalami perubahan. Hal ini membuat atlet Muay Thai Bali, Luxri, yang tampil di final di nomor tersebut harus kembali beradaptasi. Pertandingan sebelumnya dijadwalkan pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, namun diundur menjadi malam hari. Untuk melihat seperti apa kondisi di sana, ada Marianus Seran langsung dari Papua. Halo, selamat malam Marianus. Halo? Marianus, selamat malam. Halo, selamat malam Ratu. Baik, Marianus, boleh dijelaskan sebenarnya apa alasan jadwal pertandingan ini mendadak berubah, Marianus? Silahkan. Ya, terima kasih Ratu. Saya masih berada di GOR STT GIDI di Kabupaten Jayapura. Dan atlet Luxri, atlet Muay Thai nomor seni dari Bali baru saja bertanding. Perubahan jadwal ini terjadi pada saat Luxri tiba beberapa saat sebelum jadwal pertandingan yang harus dia jalani pada pukul 12.30 WIB waktu Indonesia Timur. Jadi Luxri dan pelatihnya tidak mengetahui juga apa alasan perubahan. Jadi mereka sebagai atlet dan pelatih tetap menunggu dengan sabar dan akhirnya mereka bisa bertanding malam hari ini dan penampilan Luxri cukup bagus.
di nomor seni Muay Thai di babak final yang dimana dia berhadapan dengan atlet dari Papua, Sulsel dan Bengkulu. Untuk diketahui Lusri dan pelatihnya menunggu sekitar hampir 10 jam, diperkirakan dari pukul 12.30 WITA hingga malam tadi pukul 19.20 WIT. Maksud saya WIT. Sekian, Ratu. Baik, kemudian untuk Lusri tadi menunggu cukup lama ya dengan pelatihnya juga, lalu apakah ini mempengaruhi mental Lusri dan bagaimana Lusri harus bertanding dalam situasi jadwal yang diundur ini? Silakan. Halo? Halo, selamat malam Marianus. Halo Ratu. Baik. Halo. Kemudian tadi saya ulangi pertanyaannya, tadi Lusri dikabarkan menunggu cukup lama begitu ya, karena adanya jadwal yang diundur, jadwal pertandingan yang diundur. Lalu apakah ini mempengaruhi mental Lusri dan bagaimana Lusri harus bertanding dalam situasi jadwal yang diundur ini? Marianus, silahkan. Oke Ratu dan Tribuners, pantauan Tribun Bali di arena pertandingan, penampilan Lusri cukup bagus dan dia atlet pelatnas Muay Thai nomor seni yang dulu. Jadi pelatih memproyek dia meraih pertandingan final. Baik, Marianus, boleh diulangi karena tadi sempat terputus, suaranya terputus-putus, boleh diulangi? Oke Ratu dan Tribuners, bagaimana Ratu suara saya? Apakah jelas Ya, Ratu? silahkan Marianus. Ya, pantauan Tribun Bali tadi di arena pertandingan, Lusri tampil cukup bagus meskipun menunggu begitu lama ya. Dia juga adalah salah satu atlet pelatnas di pertandingan final ini menghadapi Bengkulu, Sulsel dan Papua sebagai tuan rumah, dan dia tampil cukup bagus dan pelatihnya sendiri memproyeksi bahwa setelah melihat penampilannya tadi dia diperkirakan akan meraih peringkat 1 atau medali emas. Lalu untuk target dari kontingen Bali di PON 20 Papua 2021 ini apa? Marianus, boleh dijelaskan? Oke, target kontingen Bali sendiri per hari ini kontingen Bali telah meraih 8 medali emas, 3 medali perak dan 9 medali perunggu. Target UNI Bali atau kontingen Bali sendiri harus meraih 30 medali emas pada PON 20 tahun 2021 di Papua. Demikian. Baik, terima kasih Marianus atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Ratu dan Tribuners. Baik, Tribuners, setelah ini masih akan ada informasi lainnya tentunya seputar Pekan Olahraga Nasional atau PON 20. Namun kita jeda sejenak, tetap bersama kami. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar
strateginya di akhir? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. sibuk main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya. Baik, Tribuners, Anda masih bersama saya Ratu Jati di live update spesial Pekan Olahraga Nasional atau PON 20. Informasi selanjutnya datang dari cabang olahraga sepak bola Tribuners. Tim sepak bola Papua berhasil menundukkan Nusa Tenggara Timur atau NTT dengan skor akhir pertandingan 4-0 untuk keunggulan tuan rumah dalam penyisian grup A PON 20 Papua. Dalam pertandingan ini Ricky Cawor menyumbang 2 gol. Dan nampaknya Tribuners pertandingan tadi berjalan sangat seru. Jadi untuk mengetahui seperti apa jalannya pertandingan tadi sudah ada Tio, jurnalis dari Tribun Papua. Halo, selamat malam Tio. Ya, halo, selamat malam rekan Ratu dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, Tio bisa digambarkan bagaimana jalannya pertandingan sepak bola yang sudah berlangsung tadi. Silakan. Ya, rekan Ratu, dapat saya informasikan dari Stadion Mandala tadi bahwa jalannya pertandingan berlangsung cukup seru sebab pertandingan tadi merupakan pertandingan terakhir dari babak penyisian grup A PON Papua. Nah, tim Papua berhasil memimpin jalannya pertandingan sejak menit awal. Bolak-balik tim Papua melakukan bombardir penyerangan ke pertahanan Nusa Tenggara Timur, namun terjadinya gol barulah pada menit ke-43 lewat kaki penyerang andalnya yaitu Ricky Cawor. Nah, setelah itu pada babak kedua Papua berhasil menambah keunggulan. Kembali lewat Ricky Cawor, ia berhasil melesatkan gol yang tak mampu ditahan oleh kiper lawan pada menit ke-74. Nah, di sisa waktu pertandingan khususnya pada babak tambahan waktu yaitu 3 menit pertandingan, anak asuh Edward Tifakdala mampu menambah kedudukan dengan 2 gol. Pertama yang unik yaitu lewat kaki dari kiper tuan rumah John Pigay. Ia berhasil melakukan sepakan tendangan bebas yang tak mampu ditepis kiper lawan. Selanjutnya Raffi Konawipa selaku gelandang serang milik Papua juga berhasil menutup keunggulan dengan skor 4-0 pada menit akhir pertandingan sebelum wasit meniupkan peluit panjang. Begitu rekan Ratu. Baik, kemudian Tio untuk tanggapan dari pelatih setelah meraih kemenangan ini, seperti apa? Ya, pelatih Papua Edward Tifakdalam yang juga legenda dari Persipura Jayapura mengaku sangat bersyukur berhasil menyapu bersih 3 pertandingan awal, yaitu sebelumnya tim Papua berhasil mengalahkan Jawa Barat selaku juara bertahan dan juga Maluku Utara dan hari ini mengalahkan Nusa Tenggara Timur. Meski begitu, pihaknya tidak ingin termakan euforia yang terjadi hari ini sebab masih ada pertandingan 6 besar dan juga target besarnya yaitu meraih medali emas dari cabang olahraga sepak bola untuk Bumi Cendrawasih, Ratu. Baik, lalu tadi dikabarkan bahwa kiper dari Papua ini juga ikut mencetak gol. Lalu seperti apa tanggapannya setelah kiper Papua ini tadi John Pigay mencetak gol begitu, Tio? Ya Ratu, dapat saya informasikan kepada Tribun Papua, John Pigay mengatakan kegembiraannya atas capaian tersebut. Meski pada pertandingan tadi ia juga diberikan kepercayaan untuk mengeksekusi penalti namun belum dapat dituntaskan. Akhirnya pada akhir pertandingan ia dapat mencetak gol lewat tendangan bebas. Hasil tersebut ia ungkap berkat kehendak Tuhan dan juga doa dari masyarakat Papua. Ia mengaku dia melakukan eksekusi itu bukan keinginan pribadi, namun karena ditunjuk oleh sang pelatih yakni Edward Tifakdalam, Ratu. Baik, dan Tribuners tadi Tio juga sempat berbincang dengan pelatih sepak bola putra Papua Edward Tifakdalam dan juga kiper yang mencetak gol untuk Papua John Pigay. Berikut liputannya untuk Anda dan terima kasih Tio atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali.
Di sini kita pelatih bagaimana kita ya setiap habis pertandingan kita berikan masukan ke mereka bahwa jangan kita cepat keluar karena pertandingan tuh masih panjang, kita belum selesai sampai di sini, sehingga kita harus jaga kita punya pertama dengan Tuhan itu. Jangan sampai kita sombong dan angkuh. Itu setiap hari habis pertandingan kita banyak ngobrol tentang masalah ini, dan anak-anak yang mereka bisa menaruh Tuhan di dalam diri mereka sehingga mereka tidak cepat puas dengan hasil yang kita sudah capai. Dan saya pikir pertandingan yang besar kita akan main seperti ini ya, kita tetap akan menjaga ini karena ini satu masalah dalam tim-tim yang ada di Papua bahwa kita cepat puas itu. Sehingga apa yang saya punya pengalaman yang saya punya yang sering kita ya anak-anak Papua kita dulu saya dan Persipura kita cepat puas, habis itu kita gagal baru kita kembali ke Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus sukses terus sampai selesai di PON nanti itu. Di babak 16 besar sudah bisa memetakan kekuatan. Baik, saya kira babak 6 besar nih ya semua tim pasti 6 tim yang masuk tim yang terbaik dari dia punya fase grup ya. Jadi ya kita harus mengantisipasi semua. Ada 5 tim yang masuk di sini, kita harus antisipasi terutama di kita punya pool nanti akan ada juara grup C dan juga runner-up di pool D itu. Ya, bagaimana kita harus antisipasi 2 tim ini ya, kita harus menyiapkan kita punya game model, kita menyiapkan kita punya taktik strategi dalam 2 hari ini ya. Ini waktu yang sangat mepet di mana conditioning pemain harus ini yang penting sekali harus kita lakukan, conditioning pemain sehingga di 2 hari berikut di tanggal 6 kita bisa dapat kondisi pemain yang kiper dari Brader cetak gol tadi, bagaimana perasaannya? Wah, itu semua karena Tuhan. Kita juga secara kebetulan mungkin Tuhan pakai saya untuk cetak gol dari untuk Papua. Pertama untuk Papua dan untuk Tuhan. Tadi itu memang kemauan pribadi untuk ambil penalti juga tadi itu kepercayaan dari coach yang kasih ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Baik, Tribuner, selanjutnya tim tenis putra Jawa Timur berhasil membawa pulang emas di nomor beregu setelah mengalahkan tim dari Bengkulu. Tenis putra Jatim unggul dengan skor 2-0 lewat 2 partai tunggal. Setelah berhasil menang, para atlet langsung mendapatkan bonus dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar yang saat itu juga turut menyaksikan langsung pertandingannya. Selengkapnya sudah ada Dia Ayu di sana. Halo, selamat malam Dia. Selamat malam Ratu. Baik, Dia boleh dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan hari ini tadi? Baik, jalannya pertandingan tenis babak final beregu siang hari ini tadi sangat istimewa karena dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa yang juga hadir menyaksikan pertandingan final tim beregu putra dan putri. Seperti itu. Lalu tadi dikabarkan juga bahwa para atlet langsung mendapatkan bonus begitu dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar. Boleh disebutkan berapa besaran bonus mentas yang diberikan untuk para atlet Dia? Ya, benar Ratu. Khofifah juga memberikan bonus mentas pada atlet, yakni masing-masing untuk 30 juta untuk meraih emas perorangan. Kemudian untuk 2-3 atlet, 3 orang atlet itu atau beregu itu 20 juta. Kemudian apabila beregu 4-6 orang pemainnya itu 15 juta. Dan apabila beregu lebih seperti sepak bola seperti itu nanti kalau meraih emas itu per orangnya bisa mendapat 10 juta. Begitu Ratu. Baik, lalu selain bonus mentas apakah ada bonus lain untuk atlet Jawa Timur yang berprestasi Dia? Baik, Khofifah juga mengatakan tadi apabila atlet di luar dari bonus mentas mendapatkan bonus medali, itu sudah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBD Jawa Timur tahun 2022. Saat tadi juga Khofifah juga mengatakan itu sudah menjadi rencananya dan diharapkan dengan adanya suntikan bonus itu nanti para atlet bisa lebih semangat untuk meraih medali. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Dia atas informasinya. Tadi Tribuners Dia juga sempat berbincang dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar dan juga atlet M. Rifki Fitriadi. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah beberapa kali presentasi dengan Pemprov, artinya saya juga hadir. Jadi target-target per cabur, target-target per nomor itu sudah pernah dipresentasikan
Jadi kalau misalnya opsi 1, opsi 2 seperti ini, nah dari yang sudah dipresentasikan, memang kita berharap bahwa itu bisa dikawal. Apa yang kemudian terjadi di lapangan, kita tentu akan melakukan adaptasi dari upaya. Pertama memang kita harus menjaga kesehatan para atletnya. Karena sebelum bertanding mereka tentu punya waktu kemungkinan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dengan atlet yang lain dan seterusnya. Maka yang harus dijaga adalah kesehatan para atlet supaya saat mereka bertanding semuanya dalam keadaan prima. Nah, terkait dengan bonus mentas ini yang kita lakukan di lapangan, nanti yang terkait dengan medali, insya Allah kita akan lakukan di APBD 2022. Jadi Berapa sih, Bu? belum bisa menyampaikan, tetapi pasti kami sudah melakukan exercise. Karena KUAPPAS APBD 2022 kan akan segera dibahas di DPRD. Jadi yang sekarang ini bonus mentas artinya di lapangan. Tapi nanti bonus medali, apresiasi dari mereka yang sudah berjuang luar biasa, itu akan insya Allah kita sampaikan di APBD 2020. Pertama ditonton kan? Iya, pertama ditonton, suatu kebanggaan juga bisa ibu langsung datang ke sini, nonton kita semua di sini. Pastinya kita happy dan bangga ditemui langsung sama Gubernur Jawa Timur. Apalagi partai final kan. Setelah menang kita langsung dikasih bonus pentas. Wah, rasanya seneng banget. Oke. Iya. Harapan kedepannya kita besok masih ada perorangan. Saya turun di tunggal sama ganda. Melawan? Besok tunggalnya melawan Bali. Berikutnya Tribuners, ada satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi jika Anda saat ini sedang berada di Papua untuk keperluan PON 20. Nama lokasinya adalah Bukit Jokowi yang berada di ketinggian 200 mdpl dan berada di distrik AB Pura, Kota Jayapura. Katanya Tribuners, lokasinya sangat indah dengan pemandangan alam yang tak terlupakan dan tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Supaya lebih jelas, sudah ada Sigit di sana. Halo, selamat malam Sigit. Halo, selamat malam Sigit. Halo, selamat malam Ratu dan juga Tribuners. Baik. Nah, di Bukit Jokowi, silahkan. Baik Ratu dan juga Tribuners, Bukit Jokowi adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Jayapura yang memiliki pemandangan sangat indah. Di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, kita bisa menyaksikan suasana Kota Jayapura dari atas. Sangat terlihat jelas Teluk Yotefa, Pantai Hamadi, Jembatan Merah yang jadi ikon Kota Jayapura, hingga venue PON ke-20 Papua. Seperti Pantai Hamadi juga digunakan untuk venue layar, termasuk juga Teluk Yotefa untuk venue dayung. Seperti itu, Ratu. Lalu ini namanya cukup unik karena diberi nama dengan nama Presiden Indonesia saat ini, yaitu Jokowi, Bukit Jokowi. Lalu kenapa bukit ini diberi nama Bukit Jokowi, Sigit? Baik Ratu, berdasarkan informasi yang berhasil saya himpun di lokasi, tempat ini dinamai Bukit Jokowi karena pada waktu itu Presiden sempat singgah ke tempat ini untuk menentukan titik di mana akan dibangun Jembatan Merah, Yotefa, yang kini menjadi ikon Kota Jayapura. Demikian Ratu. Oke, lalu apa saja yang bisa kita jumpai jika kita berkunjung ke sana, dan untuk bisa ke sana berapa harga tiket yang harus kita bayarkan, Sigit? Baik Ratu, di tempat itu sudah dikelola oleh warga setempat. Ada meja kursi yang dibuat seperti kafe seperti itu. Kita bisa bersantai di situ, mengerjakan tugas, sekedar mengisi waktu luang. Dan jangan khawatir, pengunjung tidak akan merasa haus atau lapar karena di situ juga terdapat banyak menu makanan dan minuman. Menu andalan di situ adalah kelapa muda, Ratu. Jadi di tempat ketinggian kita bisa menyaksikan pemandangan yang indah, ditemani kelapa muda, es. Pasti segar sekali. Selain itu juga ada cemilan seperti pisang goreng, mie goreng, lalu cemilan-cemilan yang lainnya gitu. Kisaran harganya dari 15.000 sampai 30.000. Untuk tiket masuk
tidak ada karena gratis, cuman kita butuh 5.000 untuk parkir motor dan 10.000 untuk parkir mobil. Seperti itu, Ratu. Baik, untuk jam operasionalnya, Sigit, bagaimana? Buka jam berapa, lalu tutup jam berapa? Baik, Ratu. Untuk bukanya dari pagi, sekitar pukul 9, hingga bisa dinikmati sampai sore sekitar pukul 5, Ratu. Baik, terima kasih Sigit atas informasi destinasi wisata supaya kita bisa refreshing begitu ya di sela-sela PON 20 ini. Terima kasih Sigit atas informasinya, selamat bertugas kembali. Selanjutnya Tribuners, Pekan Olahraga Nasional yang digelar di Papua saat ini menjadi sumber rezeki terutama bagi pelaku UMKM dan orang asli Papua atau OAP. Dalam gelaran 4 tahunan ini, 140 pelaku UMKM dan OAP dilibatkan. Mereka memamerkan berbagai macam produk mulai dari minyak kayu putih, sarang semut, aneka jenis kerajinan seperti tas noken, gelang dari wamena, ukiran, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui tentang UMKM dan OAP yang terlibat, halo, selamat malam Radif. Halo Radif. Halo Ratu. Baik, selamat malam. Saya ingin tanya, ada 140 UMKM dan OAP. Ini berasal? Baik, dari 140 UMKM yang terpilih itu 100 diantaranya adalah binaan dari Perindakop atau Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang berasal dari wilayah kota Sota, Wasur, dan Wangandur. Sedangkan 40 UMKM yang sisanya itu adalah binaan dari Parekraf, begitu Ratu. Lalu untuk dana stimulus dari pemerintah kabupaten untuk para unit UMKM ini berapa? Ada berapa? Boleh disebutkan, Radif? Baik, untuk 140 UMKM yang terpilih itu mendapat stimulus dari pemerintah kabupaten senilai masing-masing 10,5 juta, begitu Ratu. Lalu untuk UMKM yang dilibatkan dalam gelaran PON 20 ini dan juga OAP ya, orang asli Papua, ini kan jumlahnya cukup banyak. Sebenarnya apa sih harapan dari pemerintah dengan menggandeng begitu UMKM dan juga OAP ini? Baik, menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, Merauke, saat ditemui menjelaskan kehadiran UMKM dalam acara besar seperti PON ini bakal membuat UMKM lebih percaya diri dan akhirnya bisa menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi. Demikian Ratu. Baik, terima kasih Radif atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, setelah ini kami masih akan kembali tentunya dengan informasi seputar kegiatan PON atau Pekan Olahraga Nasional yang saat ini digelar di Papua. Tetap bersama kami. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan. Terima kasih Anda masih di live update spesial PON 20 bersama saya Ratu Sejati. Kabarnya Tribuners tim voli putri Papua berhasil menang dalam pertandingan di PON 20 hari ini. Kemenangan itu disambut dengan tarian bajo. Mulai dari orang tua dan remaja menari menyambut lolosnya tuan rumah ke babak 4 besar. Untuk melihat keseruannya sudah ada Rafsan Zani di lokasi. Halo, selamat malam Rafsan Zani. Selamat malam. Halo? Rekan Ratu. Ya, selamat malam rekan Ratu. Rafsan Zani, boleh dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan hari ini antara Papua versus DKI ya, hingga akhirnya ada tarian bajo yang dipersembahkan. Silakan, Rafsan Zani. Ya, terima kasih rekan Ratu. Ya, tadi memang pertandingan yang sangat sengit tersaji di babak penyisihan kedua voli putri di Pulwe antara tuan rumah Papua melawan DKI Jakarta. DKI Jakarta yang tadinya sempat diunggulkan di awal kompetisi nyatanya tak berkutik ketika menghadapi tuan rumah Papua yang didukung oleh puluhan supporternya. DKI Jakarta kandas 3 set langsung sehingga skor menjadi 3-0 dan hasil ini juga membuat DKI Jakarta menempati posisi runner up di Pulwe dan sementara itu Papua menempati peringkat pertama. Dan hasil dari pertandingan di siang tadi juga memang disambut dengan tarian bajo yang artinya adalah tarian kemenangan, dan ini merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa dari tuan rumah Papua yang memang tidak diunggulkan dan boleh dibilang bisa memanfaatkan situasi juga di pertandingan tadi di mana setter dari DKI Jakarta memang cedera dan tidak bisa memainkan sehingga pola yang dimainkan oleh DKI Jakarta cukup monoton dan mudah dibaca oleh Papua. Dan di laga tadi tarian bajo pun muncul langsung di mana pesertanya itu ada beberapa orang tua yang memimpin tarian ini ke tengah dari lapangan, kemudian ada pula beberapa remaja. Ada sekitar belasan tadi itu saya hitung yang campur antara perempuan dan juga laki-laki, tentunya dengan adang tadi itu, dan cukup menarik sekali. Dan tarian bajo ini ternyata mengandung arti
tarian kemenangan seperti itu, rekan Ratu. Oke, sudah disebutkan bahwa tarian baju ini memiliki makna tarian kemenangan begitu. Apakah ada makna lain sampai harus ditarikan begitu di saat setelah pertandingan selesai? Ya, terima kasih Ratu. Tadi saya juga berbicara dengan Ketua Sanggar Temawo, yaitu Sadrak Malo tadi itu, di mana dia merupakan ketua dari sanggar tersebut. Saya mengobrol tentang tarian baju ini, di mana tarian baju ini dulunya digunakan tarian kemenangan saat pulang dari perang, tapi saat ini udah dipakai juga di adat istiadat seperti itu. Jadi hanya dipakai untuk acara adat seperti itu. Dan juga acara-acara penyambutan biasanya tokoh-tokoh tertentu seperti kepala-kepala daerah ataupun yang lainnya. Seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Rapsan Zani atas informasinya hari ini. Dan tadi Rapsan Zani juga sempat berbincang dengan Ketua Sanggar Tari Sadrak Malo. Berikut liputannya untuk Anda. Dan setiap laga di olahraga atau kemenangan dalam hal apa aja? Bukan hanya di olahraga saja, tapi di peperangan, kita kemenangan kita selalu bawa tari seperti begini. Dan diiringi dengan gendang juga ya. Oke. Tifa. Oh, Tifa. Oke. Saat ini untuk acara apa aja tari-tarian ini biasanya digelar? Tari ini bisa dibawa di pesta adat biasa, terus seperti event-event yang seperti begini. Ini dari komunitas Sanggar Seni. Sanggar Seni Temawo, Kampung Sukomabo, Distrik Muara Kami. Ya, terima kasih Pak. Sukses selalu untuk Sanggar Seni ini. Dan semoga bisa semakin meluas dan melebarkan sayap ke dunia internasional. Protokol kesehatan sangat ketat diberlakukan di gelaran PON 20 yang saat ini dihelat di Papua. Satu di antaranya di venue Taekwondo. Petugas kesehatan Puskesmas Tanjung Ria bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk melakukan tes swab. Tes swab dilakukan kepada warga yang ingin menonton pertandingan Taekwondo. Peraturan ini juga berlaku bagi mereka yang sudah divaksin dan menunjukkan surat vaksin. Selengkapnya sudah ada Jeprima langsung dari Papua. Halo, selamat malam Jeprima. Halo, selamat malam. Baik, Jeprima, boleh dijelaskan berapa jumlah maksimal penonton dalam cabur Taekwondo dan venue-nya ini ada di mana? Silakan Jeprima. Jadi ini Mbak, total yang udah di swab itu ada 60 orang nonton. Jadi setiap page Taekwondo itu dibatasi untuk nonton 60 orang. Dan lokasi pertandingannya itu ada di Politeknik Penerbangan. Lalu kenapa warga yang sudah menunjukkan surat vaksin ini juga masih tetap dilakukan tes swab, Jeprima? Ya, kalau itu menurut panitia sebagai langkah pencegahan dari penyebaran virus COVID di venue Taekwondo sendiri. Kemudian siapa saja yang harus mengikuti tes swab ini? Apakah memang seluruh warga yang ingin menonton saja atau seperti apa? Itu untuk pelatih juga sama atlet, Mbak. Tapi kalau untuk atlet sama pelatih biasanya dilakukan sehari sebelum bertanding. Baik, kemudian apa tindak lanjutnya bila didapati warga yang hasilnya positif setelah dilakukan swab, Jeprima? Itu akan dilakukan tes PCR, lanjutan yang menghasilkan tetap positif akan dilakukan penanganan lanjut, Mbak. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Jeprima atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih banyak. Kemudian Tribuners, hari ini Minggu 3 Oktober 2021 pertandingan cabang olahraga Taekwondo memasuki hari ketiga penyelenggaraannya di PON 20. Pertandingan sudah dimulai sejak pukul 13 waktu Indonesia Timur di GOR Politeknik Penerbangan Kayu Batu, Kota Jayapura. Ada tamu istimewa yang hadir dalam pertandingan ini, Tribuners. Tamu itu adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Untuk itu sudah ada Wahyu dari Tribun Jakarta yang akan melaporkan. Halo, selamat malam Wahyu. Halo, selamat malam Ratu, selamat malam Tribuners semuanya.
Baik Wahyu, boleh diinformasikan tanggapan dari Ganjar Pranowo setelah melihat penampilan dari atlet Jawa Tengah di cabur taekwondo. Silakan Wahyu. Ya, betul sekali. Hari ini Minggu 3 Oktober 2021, Gubernur dari Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyempatkan hadir ke venue pertandingan taekwondo di Gor Politeknik Penerbangan Kayu Batu, Kota Jayapura. Pada kesempatan ini, Ganjar hadir langsung sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Ia sendiri datang menyaksikan pertandingan taekwondo di nomor pomsai dan juga kyorugi. Ganjar sendiri datang untuk memberikan dukungan langsung kepada tim putra dan putri Jawa Tengah di cabang olahraga taekwondo. Ia sendiri sampai harus berdiri dan juga bersorak saat memberikan dukungan di kursi VIP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ganjar Pranowo, penampilan dari para atlet Jawa Tengah bermain dengan keren, dan juga khusus untuk yang bermain di kategori putra pomsai, atlet tersebut menampilkan pergerakan yang bagus. Ganjar sendiri yakin atlet tersebut bisa memberikan sumbangan medali emas bagi Jawa Tengah. Gitu sih, Ratu. Baik, lalu boleh dijelaskan tadi Ganjar Pranowo datang untuk melihat pertandingan di cabang olahraga taekwondo bersama siapa, dan adakah pesan khusus dari Ganjar Pranowo ke atlet Jawa Tengah yang berlaga di PON Papua, Wahyu? Ya, tadi Ganjar sendiri datang bersama para stafnya. Ia sendiri sempat memberikan pesan kepada para atlet yang bertanding di cabang olahraga taekwondo. Ia berharap para atlet bisa terus berjuang membanggakan nama daerahnya di Jati, Jawa Tengah. Selain itu, ia juga berharap prestasi yang ditorehkan para atlet bisa memberikan medali emas tambahan bagi Jawa Tengah di ajang PON Papua ini. Itu, Ratu. Baik, kemudian nomor apa saja Wahyu yang dipertandingkan di cabang olahraga taekwondo di PON Papua hari ini? Ya, untuk hari ini sendiri ada 2 kelas yang dipertandingkan, yaitu di pomsai dan juga kyorugi. Dari 2 kelas tersebut terdapat 5 nomor pertandingan. Kelima nomor pertandingan itu ada pomsai individual putra dan putri, ada pomsai tim putra dan putri, dan juga yang terakhir ada kyorugi under 57 kg putri. Begitu, Ratu. Lalu apakah hasil pertandingan hari ini sudah keluar, Wahyu? Ya, untuk hasil pertandingan sendiri memang sudah keluar, namun untuk update selengkapnya masih akan terus kita update ke depannya. Gitu, Ratu. Baik, terima kasih Wahyu atas informasinya hari ini, dan Tribuners, tadi Wahyu juga sempat berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berikut liputannya untuk Anda. Atlet dari Jawa Tengah. Oh, keren. Tadi ceweknya menang, ya kita tunggu mudah-mudahan finalnya dapat emas lagi. Dan yang cowoknya tadi bagus ya. Sumar hampir perfect. Sempurna, gerakannya bagus sekali. Wah, kita doakan dapat emas. Untuk di Papua sendiri berapa lama, Pak? Ya? Untuk di Papua sendiri berapa lama, Pak? Ya, sampai besok lah. Sampai besok. Ya. Pak, ada pesan buat atlet Jawa Tengah, Pak? Semangat terus, jaga sportivitas, jaga nama baik. Ya, siap. Makasih, Pak. Baik, Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di live update spesial Pekan Olahraga Nasional 20. Kami masih akan kembali lagi esok hari, Tribuners, jadi terus saksikan live update spesial Pekan Olahraga Nasional di kanal YouTube Tribun News. Saya Ratu Jati dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.